Nah, ini terkait dengan pemalsuan makam-makam keramat atau makam-makam yang kemudian dikeramatkan atau makam keramat yang sudah ada kemudian diklaim namanya berubah menjadi Habib. Ini menjadi persoalan tersendiri. Bahkan Alap-Alap Mataram konon kabarnya sudah mencatat ada sekitar 3.000 lebih makam yang dipalsukan. Yang kemudian yang sedang ditelusuri sekitar 300 lebih makam yang datanya sudah valid, merupakan makam yang dipalsukan. Pemalsuan makam ini memiliki modus operandi yang bervariasi. Yang pertama, makam keramat yang sudah ada, makam leluhur, yang kemudian namanya diganti atau ditambah dengan sebutan Habib, kemudian diklaim sebagai Habib dari fam tertentu. Atau yang kedua, makam orang biasa kemudian dikeramatkan. Atau yang ketiga, modus operandinya, wilayah kosong, jauh dari jangkauan masyarakat, lalu kemudian diklaim di sana ada makam, padahal itu makam kosong. Diklaim ada makam, kemudian direnovasi, dibuat bangunan, lantas kemudian dinamailah makam keramat Habib titik-titik dan lain sebagainya. Nah, ini berbagai macam modus operandi yang mesti kita waspadai. Saya baru saja mendapatkan data, misalnya di Lampung, misalnya ini di kawasan kita sendiri, di sini ada kemudian batu nisan yang bertuliskan makam Al-Habib Malik Abdullah bin Ali Nurul Alam, gelar Mina Andika Pulun, keturunan keluarga Ali bin Abi Thalib. Makam ini ditemukan oleh Sayyid Abdul Ahmad bin Salim Al-Muhdar. Jadi ini yang menemukannya Habib malahan. Dan kemudian saya membaca informasi yang menyebar di grup WhatsApp, bunyinya begini, guys, ada kuburan di Lampung Tengah yang mengatasnamakan ayahnya Sunan Gunung Jati. Percaya nggak? Tanda tanya. Mengingat Marga Azmat Khan sendiri tidak diakui oleh internal Ba'alwi, dan ayah Sunan kami itu seorang sultan di Mesir. Ya dong, ayahnya Sunan Gunung Jati jelas kan, sultan di Mesir. Masa pindah ke Lampung nggak ada catatan sejarahnya, main ngaku-ngaku aja dengan dasar mimpi. Habib Salim Muhdar. Nah, ini patut diduga, ya. Ini terindikasi, mesti kita telusuri terlebih dahulu. Patut diduga dan terindikasi ini makam dipalsukan. Letak kepalsuannya bukan isi makamnya dan bukan makamnya, tetapi diduga kepalsuannya ada pada sebutan Al-Habib ini tadi. Ketika diklaim makam ini merupakan makam Habib. Nah, saya bertanya kepada salah satu sejarawan muda Lampung yang tergabung di Les Bumi PBNU, yakni Bang Henry Setiawan. Bang Henry Setiawan ini adalah salah satu anak muda asli warga Lampung, suku Lampung, yang beliau berada di Les Bumi PBNU, yang khusus kemudian diantaranya meneliti Dzurriyyat Wali Songo yang ada di Lampung. Ini tugas-tugas beliau, termasuk juga meneliti makam-makam keramat. Saya coba bertanya kepada beliau, tanggapannya begini, itu makam asli leluhurnya orang Lampung. Berarti makam yang dimaksud tadi ini adalah makam asli leluhur orang Lampung. Naik ke atas nasabnya itu ke Syekh Maulana Malik Israel, makamnya di Gunung Santri, Bojonegara, Banten. Cuman sekarang makam itu sudah dikuasai Ba'alwi dan akhirnya diganti dengan Habib gelarnya. Sementara dari pihak keturunannya nggak peduli dengan leluhurnya. Itu bukan ayahnya Sunan Gunung Jati, tapi saudara sepupu dari kakeknya Sunan Gunung Jati. Saudara sepupu dari kakeknya Sunan Gunung Jati. Nah, ini keturunannya, di makam ini keturunannya banyak di Lampung Timur. Jadi banyak di Lampung Timur keturunan dari makam ini. Yang harus kita luruskan, makam itu dikuasai Ba'alwi dan diba'alwikan. Kalau catatan lengkapnya ada di Gunung Santri, Banten. Kalau catatan riwayat anak keturunannya bisa dicari asal usulnya. Dan terkait dengan makam ini, kata beliau, nulis gelar Lampungnya saja salah itu. Nulis gelar Lampungnya saja salah di batu nisannya ini. Gelarnya itu Mina Ngendikau Pulun. Jadi Mina Ngendikau Pulun. Tapi di batu nisannya kemudian ditulis gelarnya Mina Andika Pulun. Subhanallah, ini nulis gelar saja salah di makam ini.
itu keturunannya banyak terdapat di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana. Jadi makam keramat ini, yakni kalau kita ingin sebut yang lebih tepatnya Sayyid Malik Abdullah bin Ali Nurul Alam, ini kita nyebutnya Sayyid saja, itu yang lebih tepat daripada Habib. Beliau ini memiliki banyak keturunan. Keturunannya diantaranya disebutkan bahwasanya di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana. Nah, ketika makam ini diklaim sebagai Habib, maka anak keturunannya jadi Habib dong. Yang perempuan jadi Syarifah. Mengapa makamnya saja diklaim sebagai Habib, tapi anak keturunannya tidak disebut Habib, tidak disebut Syarifah? Nah, ini penting. Kita juga ingin mengingatkan kepada dzurriyyat yang ada di Lampung, terutama di Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana, agar yuk kita bersama-sama melihat makam leluhur kita, dan kemudian kita luruskan. Ketika ada yang mengklaim itu merupakan Habib, mesti kita luruskan. Kita kembalikan makam-makam keramat leluhur kita, karena beliau adalah pejuang dan pendakwah Islam yang ada di tanah Saibumi Gua Juha ini, atau di tanah Lampung ini. Kita semua mesti tabarukan. Kita semua berharap bisa napak tilas perjuangan beliau-beliau leluhur kita semua. Tentunya menziarahi makam orang soleh itu, kita semua mudah-mudahan akan mendapatkan keberkahan dari orang-orang soleh tersebut. Saya ingin menjelaskan apa sih fadilahnya ziarah ke makam orang soleh, bisa dilihat pada konten ceramah berikut ini. Padahal secara umum, yang namanya ziarah kubur itu kan sunnah. Betul apa betul? Hukumnya sunnah, mengingatkan kita kepada kematian. Apatah lagi ziarah ke makam orang soleh. Itu lebih disunahkan lagi. Sekedar secara umum, ziarah kubur itu untuk mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan si ahli kubur. Itu umum. Tapi menjadi khusus ketika yang kita datangi itu adalah orang soleh. Yang kita datang itu makam ulama, makam waliullah, beda lagi kedudukannya. Makanya kalau kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, uhibbus salihina walastu minhum. Kata Imam Syafi'i saking tawaduknya, saya bukan orang soleh, kata Imam Syafi'i. Orang soleh dalam kategori Allah ya Pak. Kalau orang soleh dalam bahasa kita mah pokoknya pakai sarung, pakai peci, soleh aja pokoknya. Padahal belum tentu kan. Aku cinta dengan orang soleh, uhibbus solihina walastu minhum. Aku cinta dengan orang soleh, walaupun aku bukan termasuk orang soleh itu. Tapi karena aku cinta dengan orang soleh, aku berharap nanti mendapatkan syafaat bersama orang soleh. Allahumma amin. Oke, katakanlah saya nggak soleh, bapak-bapak, ibu-ibu nggak soleh, tapi kita cinta dengan seorang soleh. Kita cinta dengan waliullah. Kita cinta dengan para ulama. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada para ulama adalah ziarah ke makomnya. Makanya Nabi ziarah ke Baqi', ziarah ke Jannatul Ma'la, ziarah ke Uhud. Mengapa Nabi ziarah ke sana? Karena itu makam orang soleh semua. Kita ngikut Nabi menziarahi makam orang soleh. Harapannya mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Lu kata mereka, kan orang soleh banyak yang masih hidup. Ngapain datengin orang yang sudah dikubur? Begini Pak, innamal a'malu bil khawatim. Kan segala sesuatu itu tergantung endingnya, akhirnya kan. Kalau yang masih hidup ini belum tentu Pak. Hari ini soleh, besok bisa jadi bajingan dia. Ya Pak ya. Makanya ya kecuali guru kita ya. Tapi kalau yang sudah meninggal dunia, memang waliullah, memang ulama, ya sudah jelas dari pangkalnya, tengahnya, akhirnya, sampai wafatnya jelas husnul khotimah. Sudah terbukti kan, memang orang solih. Dan ingat, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan sekali-kali mengatakan wala taqulu liman yuqtal. Bagi siapa yang mati di jalan Allah, amwat, mereka semua mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Sebenarnya arwah-arwah orang solih itu, para ulama, para kiai, itu semua hidup. Walakin la tash'urun,
tapi kalian semua tidak menyadarinya. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang soleh, yang mati itu jasadnya, itu pun jasadnya utuh, Pak. Ini kisah nyata yang nggak bisa ditutup oleh sejarah. Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Syekh Nawawi Tanara, itu mau dipindahkan makamnya, Pak, setelah sekian puluh tahun lamanya, bahkan sekian ratus tahun lamanya, utuh sama sekali. Kafannya pun tidak rusak, tubuhnya pun tidak rusak. Itu orang soleh. Kenapa kalau kita, Pak, seminggu udah busuk kalau kita mah kali. Itu orang soleh itu. Allah tunjukkan, makanya kerajaan Saudi Arabia sampai hari ini nggak berani memindahkan makam Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Nggak berani. Termasuk kakak beliau, Syekh Abdul Karim Tanara. Ini luar biasa, Pak. Syekh Abdul Karim Tanara itu perang lawan Belanda itu dengan santri-santrinya, gerakan torikohnya. Dan di Lampung banyak loh keturunan Syekh Abdul Karim Tanara itu. Banyak sekali. Ini jelas ini ulama-ulama yang ketika digali kuburnya, utuh jasadnya, tidak rusak sama sekali. Termasuk yang terbaru, Syekh Maimun Zubair, Mbah Mun ya, Pak, di Jannatul Ma'la. Kan 2 tahun 3 tahun sekali kan di Ma'la itu dibongkar. Resiko kalau kita mati di Mekah, dimakamkan pertama kali di Ma'la. Kalau di Madinah di Baqi', dimakamkannya. Tapi tunggu 2 tahun 3 tahun pindah jasad kita. Pas Mbah Maimun Zubair mau dipindahkan, makamnya utuh sama sekali. Apa kata penggali kubur? Syekh Maimun maujud, Syekh Maimun maujud. Enggak jadi dipindahkan. Ini Allah ingin membuktikan orang solih, ulama waliullah itu jasadnya utuh. Dia sebenarnya hidup. Jangan pernah menyangka dia mati, dia hidup. Jadi kalau kita ziarah ke makam orang solih, sama seperti kita ziarah kepada orang yang hidup sebetulnya. Makanya rajin-rajinlah ziarah ke makam orang solih. Dan kita ini enak, nggak jauh-jauh kalau di Lampung. Sudah dibuktikan oleh sejarah. Di bawah ada Tubagus Mahdur Kuala. Itu berdasarkan sejarah itu, Pak. Bukan cuma kesaksian, itu orang solih. Kemudian Tubagus Buang, Gunung Kunyit kan. Jadi ketika kita datang ke Tubagus Makhdum, Syekh Tubagus Makhdum, Syekh Waliullah Tubagus Buang di Gunung Kunyit, dekat. Bisa jalan kaki kalau malas naik kendaraan kan. Itu sama seperti kita menziarahi orang soleh. Kadang-kadang kita ini pangeh betul Wali Songo, capek keliling Indonesia. Walaupun saya juga heran, mengapa lah Bapak Ibu itu kalau ziarah Wali Songo nggak capek ya? Biasanya orang jalan jauh bisa stroke, itu enggak ya Pak ya? Ini luar biasa karomah para wali itu kan. Tapi kalau nggak mau jauh-jauh di Lampung banyak. Kiai Haji Golib di Preng Sewu misalnya. Saya ingin sampaikan begini Pak. Termasuk Raden Aji Saka, yakni Ratu Darah Putih. Kan kedudukannya begini. Kalau Tubagus berarti keturunan Maulana Hasanuddin. Maulana Hasanuddin itu adalah putranya Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu Bapak Ibu, itu cucu Nabi Pak, Al-Husaini. Syarif itu bukan nama, Syarif itu panggilan. Karena kalau cucu Nabi dipanggil Sayyid atau dipanggil Syarif. Biasanya kalau dia itu penguasa dipanggilnya Syarif. Ada juga yang berpendapat kalau dari Imam Husain dipanggil Syarif. Kalau dari Imam Hasan dipanggil Sayyid, kan begitu. Atau kalau dia ulama dipanggil Sayyid, kalau dia dari jalur penguasa berarti dipanggil Syarif. Itu ada perbedaan pendapat. Tapi yang jelas yang namanya keturunan Nabi kalau nggak dipanggil Syarif dipanggil Sayyid. Nah Syarif Hidayatullah alias Sunan Gunung Jati menyerang kerajaan Sunda. Maka kerajaan Sunda kalah, Banten direbut oleh Sunan Gunung Jati, dan putra beliau Maulana Hasanuddin diangkat menjadi Raja Banten pertama. Makanya kemudian keturunan beliau enggak disebut Sayyid, enggak disebut Syarif. Mengapa enggak disebut Sayyid, enggak disebut Syarif? Untuk menyembunyikan dari penjajah Belanda. Karena kalau keturunan Nabi nanti dibunuh, maka kemudian disebutlah istilah Tubagus. Makanya hati-hati ya Pak, jangan mentang-mentang udah jadi ustadz ganti nama Tubagus Suparman, jangan. Tubagus Khairuddin Samin misalnya, bahaya Pak. Mentang-mentang udah kiai janggutnya tekan udel misalnya kan. Karena itu nggak sembarangan, itu penisbatan nasab itu. Manidda'a qauman
laisa lahu fihim nasabun falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja menasabkan dirinya kepada suatu kaum padahal dia bukan bagian dari nasab itu, silakan dia ngapling sendiri tempat tinggalnya yang sudah disiapkan di dalam neraka. Jangan sembarangan. Dan memang hebatnya begini Pak, kalau cucu Nabi itu mastur, nggak mau pamer. Mengapa tuh bagus dibantu tuh nggak mau pamer? Karena kita diajari kalau nggak punya ilmu, kelakuan begajul, ngaku tuh bagus kan malu-maluin, betul nggak kira-kira? Makanya kita diajari, kita baru panggil tuh bagus kalau sudah jadi ulama. Kita panggil tuh bagus kalau sudah soleh. Karena khawatir nantinya ngaku tuh bagus tapi kelakuan nggak benar, itu maksudnya. Nah ini penting kita pahami. Jadi panggilan tuh bagus itu bukan panggilan sembarangan. Makanya tuh bagus makdum, waliullah, tuh bagus buang, dua-duanya adalah keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Nah Sunan Gunung Jati juga menikahi putri sinar alam, putri kerajaan Pugung, Lampung. Dari pernikahan Sunan Gunung Jati dengan putri sinar alam punya anak namanya Raden Muhammad Aji Saka. Makanya di beberapa wilayah di Jawa dan di Lampung, keturunan Sunan Gunung Jati atau keturunan zuriat Nabi tidak disebut dengan sebutan Syarif, tidak disebut dengan Sayyid, tapi disebut dengan sebutan Raden. Kalau di Banten tuh bagus, kalau di Lampung lebih dikenalnya Raden. Raden Muhammad Aji Saka ini lebih dikenal dengan istilah Ratu Darah Putih. Ada yang nanya sama saya, Ustaz, kok laki-laki dipanggil ratu? Karena saya batin Pak, jalur perempuan putri sinar alam. Kalau pepadun harus dipanggil raja, tapi kalau saya batin dipanggil ratu, walaupun laki-laki, kan begitu. Raden Muhammad Aji Saka ini atau Ratu Darah Putih adalah keturunan Syarif Hidayatullah. Sedangkan Syarif Hidayatullah itu nyambung nasabnya kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya tuh bagus sama Raden-Raden di Lampung ini kakak adik. Maulana Hasrin dan anak tua, sedangkan Muhammad Aji Saka, Raden Muhammad Aji Saka, anak dari istri muda. Jadi kakak adik satu nasab. Nah punya cucu namanya Raden Intan Kesumaratu I. Raden Intan Kesumaratu I punya dua anak laki-laki yang disebutkan dalam pohon nasab. Satu Raden Imba Kesumaratu dan Raden Bangsa Kesumaratu. Raden Imba Kesumaratu II punya anak namanya Raden Intan Kesumaratu II, yang kita kenal dengan Raden Intan II, yang dinobatkan sebagai pahlawan nasional asal Lampung. Jadi Raden Intan itu bukan orang sembarangan. Raden Intan itu selain pahlawan dan pejuang, beliau juga adalah duriyahnya Sunan Gunung Jati, dan mudah-mudahan juga duriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau wafatnya masih bujang, perang sama Belanda, wafatnya masih bujang, maka dilanjutkan oleh saudara sepupunya dari anak Raden Bangsa Kesumaratu, yakni Raden Muhammad Jamil. Nah yang masih ada sampai sekarang ini adalah keturunan Raden Muhammad Jamil. Itu jelas itu. Jadi kalau mau ziarah ke makam, ziarahlah ke makam Ratu Darah Putih. Ziarah ke makam Raden Intan, jelas zuriat Nabi. Sama Pak, kakak adik memang dengan para tu bagus. Nah ini penting kita garis bawahi. Ziarah ke makam orang solih yang sudah terbukti kesolihannya dan pejuang. Dan Raden Intan gugur di medan tempur dalam rangka berperang melawan Belanda. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Beliau hidup walaupun kita semua enggak menyadari, karena beliau adalah ulama dari nasab sucinya Rasulullah SAW dan juga gugur di medan tempur. Sekali lagi kebiasaan orang kita yang ziarah. Tadi saya lewat bawah Pak, tak lihat masih ada bis tuh depan area masuk makom tuh bagus apa makdum ya Pak di Kuala. Nah itu bagus itu. Tapi jangan mistik Pak. Ya, Bapak mudah-mudahan setelah ziarah saya jadi sakti. Enggak begitu maksudnya. Tujuan kita ziarah ke makam waliullah itu mudah-mudahan kita belum soleh, kita belum takwa, tapi mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat bersama beliau-beliau tersebut. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Itu maksudnya. Tapi hati-hati, saya perlu ingatkan pada kesempatan kali ini, banyak makam palsu Pak. Kejadian di Jawa, makam Syarifah Fatimah,
Udah habis banyak mugar makam, pakai gapura-gapuraan, Pak, habislah 200 juta. Udah rame orang takziah, orang ziarah kubur Syarifah Fatimah. Ternyata itu bininya tukang tambel ban. Ya lakinya nangis. Saya sih seneng-seneng aja, kata lakinya. Makam bini saya itu diziarahi orang banyak. Cuma masalah kok namanya berubah ya. Jadi Syarifah Fatimah bukan Fatimah bini saya itu, kata dia. Nah ini kemudian setelah dibongkar ketahuan ada yang memalsukan makam. Dan di Indonesia ini entah demi kepentingan apa, yang jelas yang kasat lima itu kepentingan bisnis Pak. Banyak orang memanfaatkannya. Di Indonesia sudah ada 300 makam yang dipalsukan, yang diklaim sebagai makam wali. Makam yang nggak punya sejarah, nggak punya asal usul, kan begitu, tiba-tiba ada makam. Bahkan di Jawa itu ada yang digali nggak ada apa-apanya di dalam, Pak. Dibuatlah 5 makam keramat, dibikin batu nisan, dibikin mewah, orang sudah mulai banyak ziarah, begitu digali nggak ada apa-apanya. Ada juga yang bekas gundukan teletong tai kebo itu, Pak. Ada juga itu. Jadi hati-hati juga dengan orang-orang yang memanipulasi, entah untuk tujuan apa, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas itu untuk kepentingan bisnis. Jangan sampai sedemikian rupa. Termasuk ini, Pak. Jangan sampai tradisi kita ini ada yang sudah mau merubahnya dari dalam. Ada yang sudah buat pernyataan begini. Tahlil yang biasa silsilah kita pakai ini mau diganti dengan versi tertentu. Dengan mengklaim kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu tidak lebih mulia daripada Fakih Muqaddam. Kaget saya, Pak. Saya dengar beberapa majelis di Bandar Lampung ada orang yang menyampaikan Fakih Muqaddam itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini membandingkan ulama saja sudah ciri orang munafik itu, Pak. Nggak boleh. Ada 2 kiai kita banding-bandingin, nggak boleh. Ada 2 ulama kita banding-bandingin, nggak boleh. Apalagi mengatakan Fakih Muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Fakih Muqaddam itu punya guru namanya Syekh Fakih Muqaddam punya guru namanya Syekh Abu Madian. Syekh Abu Madian ini muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nggak mungkin kan cucu murid lebih mulia daripada kakekmu, kakek guru. Nggak mungkin itu, Pak. Ini ada apa? Terus kemudian silsilah udah mau diganti misalnya. Termasuk tuh Barzanji sama Maulid Dibai. Sudah dia mau gantinya itu. Makanya di sini setahu saya, Pak, orang Sumatera, orang Jaseng, orang Banten dari dulu kan Maulidnya Barzanji, Maulidnya Dibai kan gitu. Itu yang dilestarikan. Kan itu jelas kan sudah disayembarakan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Dan memang sudah dimenangkan, dan itu menjadi alat perjuangan umat Islam di zaman itu sebetulnya. Jadi hati-hati sedemikian rupa, banyak orang yang coba ingin memalsukan sejarah. Baik, sedikit lagi yang berikutnya. Maaf, Abah, tangan saya ke belakang ya. Nah, hampura. Yang berikutnya yang hendak saya sampaikan pada kesempatan kali ini, kita ini sebagai umat Nabi pasti akan mati juga. Betul apa betul? Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu kita matinya husnul khatimah. Nah, karena kita bakal mati, saya nggak mau nakut-nakutin malam ini. Saya mau sampaikan 2 kabar gembira. Semua umat Nabi ini dapat syafaat, Pak. Siapapun dia. Walaupun kita ini nggak berjubah gitu, walaupun kita ini jidatnya nggak sampai kapalan sholatnya gitu, dapat syafaat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, likulli nabiyyin da'watum mustajabah. Tiap-tiap nabi itu punya doa yang pasti dikabulkan. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watah. Masing-masing nabi tahu doanya dikabulkan, fata'ajjal, menyegerakan doa. Langsung minta, udah tahu dikabulkan langsung minta, Pak. Kayak Nabi Sulaiman kan langsung minta. Makanya Nabi Sulaiman paling sugih. Kekuasaannya menguasai seantero dunia internasional. Sampai muncul mitos kan, Nabi Sulaiman melempar istana Datu Bilqis, pindah ke Yogyakarta. Sulaiman ya, Pak. Apa itu? Candi Borobudur katanya. Itu retan istana Datu Bilqis. Mitos ya, Pak. Itu ilmu cocokologi namanya. Sulaiman itu Sulaiman kata dia kan begitu. Dicocok-cocokin sedemikian rupa. Tapi memang jelas Nabi Sulaiman itu wafat saja kan nggak ketahuan, megang tongkat. Saking saktinya Nabi Sulaiman itu, megang tongkatnya wafat nggak ketahuan. Dan ternyata sudah dimakan oleh rayap. Dimakan oleh rayap tongkatnya,
kemudian beliau ambruk. Baru ketahuan kalau sudah wafat, meninggal dunia. Kekuasaan dia minta Allah kasih. Kaya raya, paling kaya Nabi Sulaiman itu. Bini cantik, Nabi Sulaiman minta bini banyak, dikasih 1000 istri. Mapas. Alang kayak enak jadi nabi ya Pak. Sayangnya saya ini bukan Nabi Suparman ya. Enak betul jadi nabi itu. Dan Nabi Sulaiman itu bukan cuma banyak istri, tapi sanggup menafkahi istri. Jangan sampai bapak-bapak gengsi menang gengsi. Orang jaseng menang gengsi, pengennya kawin aja lagi. Tapi dalaman nggak kuat lagi. Akhirnya minum obat kuat, stroke. Nabi Sulaiman tuh punya bini 1000 cukup Pak. Bininya bisa digilir dalam 1 malam. Makanya Baghdad terkenal dengan sebutan negeri 1001 malam. Karena bini 1000 digilir cuma dalam 1 malam. Saya jadi bingung apa jamunya itu ya Pak ya. Artinya Nabi Sulaiman itu bukan cuma mampu secara materi, cuma mampu fisiknya. Makanya bapak-bapak jangan demen banget kawin lagi tuh kalau nggak sanggup. Ujung-ujungnya minum kopi apa Pak? Kopi gladiator ya. Akhirnya minum kopi gladiator, keseringan minum kopi gladiator, stroke. Hanya 4 bini anggurin semua. Ya, jangan sampai sedemikian rupa. Nabi-nabi yang lain itu doanya dikabulkan semua. Langsung minta, kecuali saya, kata Nabi. Ketika Jibril datang, Muhammad doamu sekarang akan dikabulkan, nggak jadi minta. Dikasih kesempatan doa mustajabah, nggak jadi minta. Wa inni ikhtabatu da'wati. Aku sengaja, kata Nabi, ku tabungin doa itu. Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Itu akan aku jadikan tukaran. Akan aku tukar, barter, menjadi syafaat untuk umatku di hari kiamat nanti. Yang semua umatku dengan syafaat itu akan masuk surga semua. Apakah yang sholat saja? Tidak. Apakah yang rajin bayar zakat saja? Tidak. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Cuman satu Pak catatannya. Yang mati dari umatku, yang saat matinya dalam keadaan tidak menyekutukan Allah. Yang penting gak pas musyrik aja kita, semua mendapatkan syafaat. Allahumma amin. Lebih cepat lagi syafaatnya kalau rajin ziarah wali songo, rajin ziarah waliullah, tuh bagus makdum, tuh bagus buang, Raden Intan, Ratu Darah Putih Pak. Lebih cepat lagi. Atau guru-guru kita yang nyantri di pondok, atau yang punya majelis, guru majelis taklimnya, ziarahi ketika hidupnya, ziarahi juga makam ketika wafatnya, karena nanti akan mendapatkan syafaat bersama para waliullah tersebut. Allahumma amin. Ini yang pertama, kabar gembira buat umat Islam, kita semua dijanjikan syafaat. Jangan suka mendakwahkan agama nakut-nakutin ya Pak, ngancem-ngancem umat masuk neraka. Sampaikan ajaran ini, yang namanya umat Islam itu masuk surga semua. Yang penting mati dalam keadaan tidak dalam keadaan menyekutukan Allah. Adapun plus minusnya yaitu kekurangan kita masing-masing. Yang penting hidup dengan menzalimi orang lain dan jangan ngambil hak orang lain. Karena kalau kita zalim dan mengambil hak orang lain, hidup kita tidak akan barokah. Nah, kemudian yang kedua, kabar gembira yang hendak saya sampaikan adalah Allah itu Maha Pengampun. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Nabi itu kabar yang sangat besar. Kabarkan, informasikan, umumkan. Kalau bahasa kita kampanyekan. Orang kampanye aja kenceng banget Pak. Ini harus kita kampanyekan. Cuma saya juga heran ngomong-ngomong kampanye, orang Indonesia ini payah Pak. Ibu-ibu di dapur itu dikasih bininya uang 100.000 oleh suaminya tiap hari, masih cemberut, monyong, kurang. Cuma dikasih caleg 100.000 buat 5 tahun, langsung sumringah Pak. Langsung dicoblos calegnya. Payah orang-orang sekarang ini ya Pak ya. Dikasih lakinya 100.000 per hari masih monyong. Dikasih caleg buat 5 tahun langsung sumringah. Gimana kita mau punya pemimpin yang baik? Uang suara kita bisa digadaikan dengan uang. Mana uang nggak seberapa lagi ya. Ngomong-ngomong kampanye, masih sakit hati calon saya kalah soalnya Pak. Untung bukan saya yang nyalon ya. Kalau saya yang nyalek Pak, lebih penting lagi sayanya. Jadi balik lagi saya ingin tegaskan bahwasanya
Untuk urusan politik saja orang mengkampanyekan. Ini urusan ampunan. Nabi kampanyekan, kabarkan, umumkan. Ibadi anni anal ghafurur rahim. Kepada hamba-hambaku, sesungguhnya aku, kata Allah, aku maha pengampun lagi maha penyayang. Allah maha pengampun. Makanya kita harus selalu bertobat. Habis sholat kita istighfar, nyontoh Nabi lah. Minimal 3 kali, kalau bisa sampai 100 kali. Karena Nabi beristighfar setiap hari, paling sedikit hingga 100 kali. Setidak-tidaknya habis sholat kita istighfar 3 kali, diampuni dosa. Walau kanat mithla zabadil bahar. Walaupun dosanya sebanyak buih yang ada di lautan, semakin banyak. Istighfar habis sholat 3 kali. Nah, kebiasaan orang-orang di Bandar Lampung ini habis sholat maghrib, Allahumma ajirna minan nar. Itu bacanya usahakan jangan 3 kali, Pak. Kalau habis maghrib 7 kali. Kalau habis subuh 7 kali. Karena kalau kita mati membaca habis maghrib Allahumma ajirni minan nar sab'a marrat 7 kali, mati malam itu kutibalaka jiwarum minha, ditetapkan bagimu, kata Nabi, bebas dari api neraka. Kalau membaca subuhnya 7 kali, subuh 7 kali, mati di hari itu, maka ditetapkan bagimu bebas dari api neraka. Baik betul Allah itu. Yang penting kita mau bertobat. Nah, makanya saya closing dengan kalimat begini. Nabi mohon kepada Allah, terimalah taubat umatku ya Allah. Allah umumkan diterima taubat umat Muhammad kalau bertobat setahun sebelum ajal. Nabi nawar, jangan ya Allah. Kalau begitu takdirmu umatku masuk neraka semua. Wong taubatnya itu pas pensiun ya Allah, nggak lama mati dia. Kalau begitu bahasa kitanya, Pak, setengah tahun, kata Allah. Jangan, kata Nabi, karena ada umatku itu yang baru bertaubat sebulan lagi mau mati. Itu pun gara-gara kena stroke ya Allah. Jatuh di kamar mandi taubat dia. Sebulan kemudian mati. Baik, kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau mereka bertaubat sebulan sebelum ajal. Tapi ada, kata Nabi, di antara umatku itu yang bertobatnya seminggu sebelum ajalnya. Orang mana itu? Orang Ketapang kayaknya, Pak. Nggak tahu Ketapang atas apa bawah kira-kira. Baik, kata Allah, kuterima taubat umatmu kalau bertobatnya seminggu sebelum ajalnya. Tapi ada ya Allah umatku itu yang baru bertobat sehari sebelum kematiannya. Jangan-jangan di sini orangnya ya, Pak. Malam ini ngedengerin ceramah tobat, besok mati ternyata dia. Kata Allah, kuterima tobat umatmu kalau bertobatnya sehari sebelum ajalnya. Kata Nabi Allah, boleh nggak nawar lagi? Mohon pepetkan lagi. Kata Allah, ini permintaanmu yang terakhir dan kamu nggak boleh minta lagi. Kuterima taubatmu umat-umatmu Muhammad. Tak ulangi. Kuterima taubat umatmu Muhammad selama nyawanya belum sampai di tenggorokan. Oi, Pak, Nabi langsung nangis. Saking bangganya, saking terharunya, Nabi langsung pamer di hadapan sahabat. Apa kata Nabi? Dengerin Nabi pamer buat kita semua. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrir. Sesungguhnya Allah senantiasa menerima taubat hambanya selama nyawanya belum mendesak-desak di tenggorokan. Tuh, terlalu baik karena Allah ya, Pak. Kita aja yang pelit sama Allah itu. Kita aja yang males sholat itu. Allah baik banget sama kita. Selama nyawa belum sampai di tenggorokan, kita tobat, Allah terima tobat. Tapi kalau sudah nyawa, sudah sampai di tenggorokan, udah, penyesalan selalu datang belakangan. Ada nggak yang nyesel duluan, Pak? Ada. Orang jalan duluan masuk siring. Nyesel dah gua duluan, kata dia. Mending belakangan tadi. Cuman satu itulah nyesel duluan, Pak. Selain itu penyesalan selalu datang belakangan. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Nanti tonton di YouTube ya, Pak. Sambungan ceramah kita pas 7 hari yang lalu. Sekali lagi siap diamalkan. Mari kita banyak mendoakan orang tua kita, mendoakan keluarga kita. Ziarah ke makam orang solih, karena kita ini banyak kekurangan, kita ini banyak dosa. Dengan ziarah ke orang solih yang masih hidup maupun orang solih yang sudah wafat meninggal dunia,
Mudah-mudahan kita selamat dunia sampai akhirat nantinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia.